TNI Angkatan Laut, AL, mengakui anggotanya melakukan penembakan terhadap nelayan di perairan Palembang dengan peluru karet. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kadis Penal, Laksamana Pertama Tunggul mengatakan tindakan tersebut didasari atas kecurigaan terhadap dugaan adanya aktivitas ilegal. Selain itu, saat tim patroli akan melaksanakan pemeriksaan, kata dia, nelayan tersebut melarikan diri. Dikutip dari Tribun News, TNI AL, kata dia, juga menegaskan tindakan yang diambil oleh prajurit di lapangan saat peristiwa terjadi sudah sesuai dengan prosedur Tetap Kamla tahun 2009 terkait penghentian dan pemeriksaan kapal mencurigakan, di mana telah memberikan peringatan untuk berhenti melalui pengeras suara. Selanjutnya memberikan tembakan peringatan dengan peluru hampa. Tetapi dua kapal tersebut justru menjauh untuk melarikan diri. Tunggul menjelaskan peristiwa berawal pada 12 Juli 2025 sekitar pukul 12.45 WIB ketika KRI Sutedi Senoputra 378, KRI SSA 378, melaksanakan patroli di sekitar perairan Tenggara Tanjung Jabung. Anggota melihat kontak di radar dan AIS dengan nama TB Karya Pacific 2229 yang membawa kapal tongkang TK Pacific Star 8615 dengan muatan batu bara. Selain itu, terlihat kontak 3 kapal nelayan kecil sedang menambatkan tali di buritan tongkang, sehingga diduga adanya tindak ilegal. KRI SSA 378. Lanjut dia melaksanakan pengejaran terhadap 2 kapal nelayan yang tidak kooperatif dan berupaya melarikan diri yaitu KM Akshal dan KM Akshal 2. Tim patroli, kata Tunggul, memerintahkan keduanya untuk merapat ke KRI dengan menggunakan pengeras suara. Namun KM Akshal menambah kecepatan dan mengarahkan haluannya untuk menabrak KRI. Selanjutnya KRI SSA 378 melepaskan tembakan peringatan pertama menggunakan peluru hampa. Namun KM Akshal tidak mengindahkan instruksi tersebut. Sementara di saat bersamaan KM Akshal 2 terus melarikan diri menuju daratan. KRI SSA 378, ungkapnya, kemudian menerjunkan tim visit, board, search, and seizure, VBSS, 1 untuk pengejaran penangkapan dan penyelidikan, jar kaplit, ke KM Akshal 2 dengan melepaskan tembakan peringatan namun KM Akshal 2 mencoba untuk menabrakkan kapalnya. Tim VBSS 1, kata dia, melepaskan tembakan dengan peluru karet 5 butir ke arah KM Akshal 2. Namun, kata dia, KM Akshal 2 yang berawak 5 ABK tetap menambah kecepatan ke arah daratan dengan kondisi 1 orang terkena peluru karet. Kemudian, tim VBSS 2 melaksanakan jar kaplit terhadap kapal terdekat yaitu KM Akshal dengan melepaskan 15 butir peluru karet. KM Akshal, kata Tunggul, berhasil diamankan dan dikawal merapat ke lambung kanan KRI, dengan kondisi ABK 4 personel di mana 3 ABK terkena peluru karet dan mengalami luka ringan. Saat dilaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap KM Akshal, ditemukan bekas obat-obatan yang telah terpakai, diduga obat-obatan psikotropika. Selanjutnya, KM Akshal dikawal menuju Lanal Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara, kapal pompong yang mengaku kapalnya ditembaki, Rusdianto, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 12 Juli 2025, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari Tribun Sumsel, kejadian berawal ketika Rusdianto bersama 8 orang lainnya menjaring ikan di perairan Laut Birik. Saat itu, Rusdianto satu kapal bersama korban bernama Yogi. Selain itu, ada juga 3 orang lainnya bernama Adi, 28, Ian, 20, dan Bayu, 20. Sedangkan di kapal satu lagi terdapat 4 orang yakni Kapten kapal Ishak, beserta 3 ABK yakni Ipin, Ipal, dan Kandar. Kemudian, lanjut dia, sebuah kapal melintas berpapasan dan balik arah. Karena kapal tersebut terlihat putar arah, ia mengingatkan anak buahnya untuk berhati-hati. Namun kapal tersebut tetap mengejar dan akhirnya menurunkan sebuah perahu karet berisi sekitar 8 orang berpakaian loreng. Karena ombak besar, Rusdianto kemudian membawa kapalnya menjauh. Akan tetapi, lanjut dia, perahu karet itu tetap mengejar sedangkan satu kapal lagi miliknya, ungkap dia, tertinggal di belakang. Yogi yang saat itu sedang memindahkan ikan dari jaring ke tempat penyimpanan, kata dia, terkena tembakan di bagian leher. Setelah kejadian itu, Rusdianto mengatakan kapalnya terus menjauh dan menuju daratan untuk mencari bala bantuan dengan menghubungi rekannya yang memiliki speedboat. Kondisi korban saat ini, Yogi, 26, yang merupakan nelayan asal Sungai Benar RT 1 RW 1 Sungsang Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin, Sumsel telah membaik. Saat ini Yogi sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang untuk mendapatkan penanganan usai terkena tembakan di bagian lehernya. Menurut ayah Yogi, Darmawan, 47, anaknya sudah mulai sadar tapi belum bisa diajak komunikasi.